Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel, bro. Semoga sehat selalu, bro, di sana ya, bersama keluarga, sehat lahir batin, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan semoga Allah selalu melimpah luaskan rezeki bro bersama keluarga di sana khususnya dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aminkan saja. Luar biasa, ini ada berita di fajar.co.id terkait dengan salah satu surveyor, kalau tidak salah ya, M. Kodari ini ya, atau Mr. Q ya panggilan akrabnya. Dalam podcast yang diselenggarakan oleh Total Politik, Pak Kodari ini menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini bisa saja menjadi sebuah kabar baik buat pasangan Amin, atau bagaimana. Nah, kita lihat ya. Memang Kodari ini kan sering menyampaikan hal-hal yang cukup menggemparkan publik ya. Dulu beliau juga pernah mewacanakan yang disebut dengan 3 periode ya, yang disebut bahwa Prabowo jadi wakil presidennya Jokowi, jadi di periode yang ketiga, dan ini mengundang banyak komentar dari para pengamat. Dan kali ini lewat podcast yang dilakukan di Total Politik, M. Kodari ini juga menyampaikan beberapa poin yang kemudian dilaporkan oleh fajar.co.id ya. Nah, ini harapannya ya betul-betul sebuah kabar baik buat Amin ya, buat pasangan Amin maksudnya. Setelah juga ada kabar survei yang cukup dikatakan kredibel ya dari luar negeri ya, dari Australia dan Prancis ya, yang mengatakan kalau secara umum sih ketiga kandidat ini merata ya, karena ada masih di seputar margin of error ya, jadi perbedaannya hanya 1-2% saja. Bahkan di survei internal itu dikatakan, internal Amin ya, secara eksplisit ya dikatakan oleh Muhaimin Iskandar bahwa hasilnya itu masih merata 30-30-30, dan tentu saja dengan 10 yang masih yang disebut dengan swing voters ya. Dan kita juga pernah mengetahui bahwa swing voters di Ganjar ini paling besar, boleh dikatakan paling besar ya, kisarannya bisa sampai 18%. Jadi artinya kalau ini merata ya belum bisa dipastikan siapa yang menang ya. Tetapi menurut Kodari meramalkan bahwa yang akan menang menurut dia didasarkan kepada data atau tren data yang dia miliki itu adalah Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Katanya seperti itu kurang lebih ya. Oke, kita lihat beritanya bro di fajar.co.id, apa yang disampaikan oleh media ini. Mari kita simak bersama. Saya bacakan dulu ya bro ya, sebentar. Oke, saya turunkan dulu ya. Fajar.co.id Jakarta. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menilai jika kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi turun karena isu keputusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan lainnya yang mendapatkan keuntungan suara, yakni calon Presiden Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan M. Kodari, dilihat fajar.co.id di kanal YouTube podcast Total Politik ya, Jumat 10 November 2023. Kalau tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, entah karena isu keputusan MK atau keputusan yang lain-lain, maka yang paling mendapatkan keuntungan suara itu bukan Ganjar, tapi Anies gitu loh. Kodari menilai Ganjar bagian dari orang yang puas tadi itu. Yang nggak puas sama Jokowi di kepala dia itu, di mata dia itu yang terbayang-bayang adalah Anies, bebernya. Dia menjelaskan, bocoran salah satu research and consulting di saran dan rekomendasinya itu betapa dilematis bagi Ganjar dan PDI Perjuangan. Karena kalau menyerang Pak Jokowi dan kepuasannya terhadap Jokowi turun, maka yang mendapat keuntungan justru adalah Anies dan Muhaimin Iskandar.
Oke, intinya begini. Pada hari ini ya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini dan PDI Perjuangan ini dalam posisi maju kena, mundur kena. Nggak nyerang ya kesal, nyerang yang dapat suara malah Anies Baswedan, beber pria yang akrab dipanggil Mr. Q ini. Dia melihat ada kemungkinan perubahan strategis besar di mana Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan PDI Perjuangan akan memainkan peran oposisi terhadap Jokowi. Dan rasa-rasanya saya sudah mulai melihat kecenderungan seperti itu. Tetapi itu suatu strategi yang sangat berisiko. Karena apa? Karena dia akan bergeser kuadran kepada kalangan yang tidak puas dengan Pak Jokowi, yang tidak sepenuhnya berada di kontrol mereka. Beber, Direktur Eksekutif Indobarometer ini. Dia menambahkan sekarang tingkat kepuasan kepada masyarakat Indonesia itu bolanya itu dominan sekali di tangan Jokowi. Karena pengambil keputusan mengenai kebijakan, mengenai isu-isu, mengenai bantuan-bantuan itu ranahnya mutlak di presiden itu, mutlak di presiden, urainya. Dalam podcast itu pula, Direktur Eksekutif Indobarometer ini menegaskan ia berani mengatakan pemilu 2024 dimenangi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Saya berani mengatakan bahwa pemilu 2024 itu yang menang adalah Prabowo Gibran, beber Qodari. Luar biasa ini. Oke, peramal ini, peramal tapi memang dia punya data katanya ya. Alasannya beber Qodari karena terbiasa melihat tren data hasil pemilu. Sudah biasa melihat tren data, saya kan nggak ngelihat cuma satu data. Saya kan sudah biasa ngelihat hasil pemilu presiden dari 2004, 2009, 2014, 2019, urainya. Selain itu, Qodari menegaskan apa yang dikatakannya tidak meleset. Selain itu, Qodari menegaskan apa yang dikatakannya tidak meleset. Alhamdulillah selama ini selalu benar gitu ya. Jelas dia. Dia menambahkan melihat pengalaman-pengalaman 2014 sampai 2019, variabel sekarang mengindikasikan angin itu ada di tangan Prabowo Subianto. Ini yang saya sudah sering jelaskan berkali-kali bahwa pada tahun 2024 ini variabel yang menentukan kemenangan pemilu itu justru ada di tangan bukan kandidat, tetapi di tangan Pak Jokowi sebagai petahana, urai dia. Oke, itu bro beritanya dan apa yang disampaikan Mr. Q katanya ya. Pak Qodari ini memang sebagiannya masuk akal juga sih bro ya. Tapi memang harapannya tetap Pak Jokowi bisa netral ya. Bisa nggak ya sih? Saya sih secara pribadi agak pesimis ya Pak Jokowi bisa netral ya, mengingat beliau juga kan harus berpikir tentang keselamatan dia pasca pemilu 2024 ya. Karena bagaimanapun tentu beliau akan merasa lebih tenang jika yang jadi penguasa berikutnya itu masih di kalangan keluarganya atau kelompoknya ya paling tidak. Jadi ya masuk akal sih. Sel-sel kekuasaannya sudah mulai bekerja juga ya dengan kekuatan-kekuatan aparat di lapangan. Sepertinya didasarkan kepada beberapa pemberitaan adanya sebuah pengerahan aparat katanya ya untuk memasang baliho-baliho yang sangat-sangat banyak itu ya. Dan luar biasa, pasti itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan saya yakin bukan hal yang sulit buat Pak Jokowi untuk bisa mensupport semua itu ya. Apalagi dalam hal ini juga Pak Prabowo bukanlah orang yang tidak punya uang. Beliau adalah salah satu konglomerat ya, yang uangnya pasti banyak ya. Berbeda tentu dengan apa yang dialami oleh pasangan Amin dengan gotong royong relawan-relawannya ya. Ya semua serba, hampir dikatakan serba sendiri ya. Ya saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka mencetak sendiri, merogoh saku sendiri untuk perjuangan di semangat perubahan ini. Dan tadi yang disampaikan Qodari ini ada 2 poin sih. Yang pertama dia mengatakan bahwa jika tingkat kepercayaan Jokowi ini turun, yang 80% itu katanya ya, 80% loh tingkat kepercayaannya, luar biasa ya.
Ya, tingkat kepercayaannya 80%, tapi begitu rakyat ditanya, ya harga-harga mahal, susah, banyak yang susah, kemiskinan terus naik, yang kelaparan juga terus bertambah. Jadi 80% itu dari mana ya? Nggak tahu saya juga sih. Yang jelas Pak F. Saifullah Fatah pernah mengatakan bahwa memang ada angka itu, tetapi di balik itu semua tingkat ketika ditanya lebih detail, rakyat ditanya lebih detail, maka negatif semua ya. Efek 80% itu tidak begitu terasa. Oke, ya silahkan di shoot saja ya Pak F menyampaikan itu ya, biar lebih jelas barangkali. Nah, poin yang pertama. Poin yang kedua, Kodari menyampaikan bahwa dia berani mengatakan kalau Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini akan menjadi pemenang di 2024 nanti, katanya begitu. Ya itu juga masuk akal ya, karena di balik itu ada petahana. Seperti yang dia katakan bahwa yang akan menjadi faktor penentu itu bukan kandidatnya itu sendiri, tetapi adalah petahana, dalam hal ini Presiden Jokowi yang akan menjadi penentu. Nah, kalau begitu apa artinya ya Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan dukung semuanya? Dan apa artinya juga Pak Anies pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi dimohon atau diminta bersama aparatnya untuk bertindak netral di pemilu ini, di Pilpres 2024 ini. Semua kan nggak ada artinya ya bro ya. Aduh, jangan curang lah. Kalau curang itu bisa dibayangkan nanti kita punya pemimpin dengan watak yang curang. Bagaimana bisa kita sejahtera ketika punya pemimpin wataknya curang? Diawali dengan drama-drama yang curang ya. Diawali dengan kontroversi di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Waduh, saya tidak bisa membayangkan bro. Benar-benar saya speechless ya dengan kondisi yang seperti ini. Nah, semangat terus, amin. Semangat terus. Siapa? Ganjar Pranowo Mahfud ini ya, Gama katanya ya, atau apa ya. Oke, semangat terus lah ya, dan kawal terus supaya kecurangan itu bisa diminimalisir. Dan semangat terus para relawan, amin. Walaupun dengan senjata amunisi yang terbatas. Amunisi dalam hal ini adalah baliho, poster dan sebagainya terbatas karena harus bermodalkan sendiri. Semangat terus ya, usung perubahan ya melalui proposal yang disampaikan Pak Anies Baswedan bersama Caimin. Akhir kata, semoga Allah melindungi kita semua ya dari berbagai tindakan-tindakan yang curang, tindakan-tindakan yang tidak gentle, yang tindakan-tindakan yang cenderung membunuh demokrasi di negeri ini. Dan pastinya yang terpenting bagi kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, walaupun pilihan kita tentu belum tentu sama dan pasti masing-masing punya alasan yang berbeda. Itu saja barangkali bro, terima kasih sudah menyimak kupasan berita ini, dan semoga bro di sana selalu sehat ya, sehat walafiat, dan kita dilindungi dari berbagai hiruk pikuk dunia yang sering sekali melenakan kita sehingga kita lupa akan akhirat. Itu saja barangkali. Terima kasih sudah subscribe juga ya. Semoga Allah membalas semuanya dengan berlipat ganda. Akhirul kalam, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.